Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada hari ini kita kuliah mekanisasi dan bangunan pertanian dengan bahasan perontok padi. Macam-macam perontok padi itu. Ada yang lama itu namanya gebot yang terbuat dari bambu, dan kemudian mesin perontok. Baik ya. Zaman dulu para petani masih setia menggunakan alat perontok yang dikenal dengan gebotan. Gebotan ini berupa rak perontok yang terbuat dari bambu atau kayu dengan 4 kaki berdiri di atas tanah. Dulu juga ada yang terbuat dari batu. Jadi orang itu mau merontokkan padi harus mencari batu. Tapi karena batu itu mengangkatnya terlalu berat, maka dialihkan menjadi gebotan ini yang terbuat dari bambu dan kayu. Cara merontokkannya padi dengan alat ini yaitu malai padi diambil dan dipukulkan, digebot pada meja rak perontok lebih kurang 5 kali, dan hasil rontokannya akan jatuh di terpal yang berada di bawah meja rak perontok. Jadi rontokannya itu tidak tersebar tapi tercover oleh terpal. Kemudian mulai dikenalkan dengan sebuah mesin tracer. Pada mulanya petani dikenal dengan sebuah alat yang disebut dengan pedal tracer. Alat ini merupakan alat perontok padi dengan konstruksi sederhana dan digerakkan menggunakan tenaga manusia. Kelebihan alat ini dengan gebotan adalah mampu menghemat tenaga dan waktu. Juga pengoperasiannya sangat mudah. Alat ini pun mampu mengurangi kehilangan hasil dengan kapasitas kerja 75 kg per jam dan cukup dioperasikan oleh 1 orang. Pedal tracer kemudian bermutasi menjadi power tracer. Alat ini merupakan mesin perontok yang menggunakan sumber tenaga penggerak mesin. Kelebihan mesin perontok ini dibandingkan alat perontok lainnya adalah kapasitas kerja lebih besar dan efisien. Efisien kerja lebih tinggi. Perkembangan alat perontok padi ini tercipta bukan hanya sekedar terfokus pada efisiensi waktu dan tenaga, tapi yang paling penting ialah pengaruh mesin-mesin ini terhadap kehilangan hasil. Karena kehilangan hasil itu sangat minim, bisa diminimalisir ya. Kemudian penggunaan mesin merontok gabah menghasilkan gabah rontok sebesar 99%. Kapasitas mesin perontok bervariasi antara 523 kg sampai dengan 1125 kg per jam. Pertambahannya luar biasa, bergantung pada spesifikasi atau pabrik pembuatnya. Jadi kapasitasnya bisa ditingkatkan. Ini berupa pedal tracer ya. Kalau kita lihat ini pedalnya, ini rantainya ya. Ini yang digunakan bisa rantai sepeda. Kemudian ini drumnya, kemudian ini sproket gigi sepeda, jadi yang menggerakkan silinder ini, tabung ini, drum ini yang bisa menggerakkan ini. Kemudian ini ada paku-paku yang dipasang pada drum tersebut ya. Kerangka ini semuanya terbuat dari kayu, sehingga alat ini sangat sederhana sekali. Kemudian konstruksi tracer ini sudah menggunakan mesin ya. Jadi tidak berupa pedal tracer tapi yang digerakkan oleh mesin. Ini pintu pelengkap, itu pintu penutup ya, atau itu penutup ini ya. Kemudian ini drum perontok. Nah, kemudian
Ini pelindung puli, ini melindungi ini ya. Puli drum. Nah, puli drumnya ini pulinya. Engine mesin ini. Penegang sabuk puli. Nah, ini ada pengaturnya, penegang sabuk puli. Kalau kendor ditegangkan ya. Kemudian juga termasuk poli engine yang menggerakkan engine ke roda ini. Kipas penghembus, jadi ada kipasnya. Kipasnya ini berfungsi untuk meniup kotoran-kotoran yang ada ya. Jadi sisa-sisa bulir tersebut bisa terpisahkan karena ada kipas ini. Kemudian ini ada plat depan ya, untuk menutup ya. Kemudian meja pengumpan, ini meja yang digunakan untuk memasukkan batang padi ya. Kemudian ada bak penampung, kerangka, tangkai pengungkit ya, ini untuk mengungkit ya. Kemudian ini garpu perontok ini, garpu perontok. Kemudian bantalan biring ya. Nah, ini kelengkapan daripada konstruksi tracer tipe drum. Ada juga tracer tipe drum terbuka atau modifikasi ya. Hampir sama saya kira dengan yang tadi, cuman ini dimodifikasi lebih mobile ya, karena bisa dibawa kemana-mana. Ini tutup, pelindung puli, kipas penghembus. Ini ada di mana kipas penghembus? Di depannya ini buat penghembus. Engine mesinnya, roda transportasi, kemudian lengan penggerak. Nah, ini di sini ini kan penggeraknya. Kemudian pintu pemasukan, meja. Kemudian ada ini yang disebut dengan pelempar jerami. Jerami itu kalau sudah rontok akan dilempar lewat sini. Drum perontok, ada juga pengayaknya. Kemudian pintu kotoran halus, stang penghela, ini stang penghela. Stang untuk mengemudikan maksudnya. Plat pengarah bijian, ini ada plat pengarah bijian. Batang penopang dan pintu pengeluaran, ini bagian-bagian dari teaser tipe drum. Kemudian ini juga sama, ini hampir sama, ini dilihat dari samping. Kalau ini dilihat dari samping ya, sama bagian-bagiannya saya kira. Kemudian nah ini terbuka ini, jadi tracer dengan sistem terbuka. Ini terbuka, ini cukup batang padi ditaruh di atas bergerak, ini tidak dilepas, nanti kalau dikira sudah habis dibuang. Tapi yang tipe ini adalah dimasukkan ke dalam drum tersebut, jadi masukkan keluar nanti berupa potongan-potongan padi tersebut ya. Ini juga sama, ini sama tipenya, ini tertutup ya. Jadi batang padi dimasukkan, terus diputar sama drum tadi, kemudian dirontokkan bulirnya, kemudian sisanya juga dihancurkan, dikeluarkan. Nah, ini juga seperti itu, ini juga tertutup. Ini ada peniupnya sehingga padinya keluar dari sini. Yang ringan atau bulir yang kosong ini terlempar di pinggir jauh ya. Tapi ini masih perlu dibersihkan lagi, tidak dibiarkan, tapi ini masih perlu dibersihkan dengan diinteri dengan nampan itu. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.